Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis dengan topik 4 tip mengatasi rasa tidak nyaman agar cepat membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah mengatasi rasa tidak nyaman ya, agar cepat membaik. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah teman-teman semua, khusus pada season kali ini saya membahas tentang topik ini, yaitu 4 tip mengatasi rasa tidak nyaman ya. Jadi rasa tidak nyaman itu rasa yang selalu ada sensasi teman-teman ya, sehingga tubuh kita merasa tidak nyaman ya. Jadi mungkin sensasi itu bermacam-macam ya, antara satu orang dengan orang lain itu biasanya berbeda-beda ya, tetapi yang namanya rasa tidak nyaman itu bisa muncul sensasi apa saja ya, di bagian mana saja ya. Contohnya mulai mungkin yang kepalanya sering berat ya, masih suka keliengan, kadang pusing-pusing ya, termasuk pandangan yang kadang buram ya, bergelombang, berkunang-kunang ya, kegelap-gelapan. Nah itu juga sensasi yang kadang cukup mengguncangkan pikiran kita ya, termasuk telinga berdenging, kemudian hidung yang kadang selalu mampet seperti flu tapi juga tidak flu ya, kemudian mulut yang rasanya asam ya, kadang buat makan saja mual dan lain sebagainya, sampai dengan leher yang kaku ya, tensi naik, kemudian dada berdebar-debar, kalau dipegang ini rasanya panas ya, kemudian ada rasa nyeri-nyeri, kemudian nafas juga menjadi pendek ya, mudah ngos-ngosan. Nah itu bermacam-macam sensasi ya, sampai dengan mungkin perut juga kadang masih sering merasa penuh ya, walaupun belum makan tetapi perut itu rasanya kadang sudah penuh ya, apalagi ditambah dengan makan menjadi semakin kembung ya, begah, sembelit, mengganjal di ulu hati ya. Pokoknya bermacam-macam ya, sampai dengan istilahnya kaki tangan itu juga seringnya dingin ya, belum lagi kalau untuk jalan itu kadang gemeteran ya, sempoyongan. Nah ini semua adalah sensasi-sensasi fisik yang sering kita rasakan ya, belum sensasi yang bersifat psikis ya, yang dari kita selalu merasa cemas ya, merasa takut, merasa khawatir, was-was ya, yang akhirnya pikiran kita juga sering menganalisanya negatif ya, jangan-jangan terkena penyakit berat, jangan-jangan tidak sembuh dan lain sebagainya. Nah itu semua adalah warna daripada 1001 rasa sensasi ya. Bahkan kadang ada rasa-rasa yang cukup aneh ya, kadang kita tidak bisa menyebutkan namanya ya, tetapi rasanya itu cukup kita rasakan. Nah itu pun kadang bermunculan juga seperti itu ya. Nah
Intinya ya ketika kita masih banyak rasa, akhirnya tubuh kita menjadi tidak nyaman ya. Contohnya kita takut saja itu menjadi tidak nyaman ya. Contohnya ketika kita mau keluar rumah takut ya, mau beraktivitas kadang kita juga ragu dengan dengan kemampuan kita sendiri. Jangan-jangan nanti kambuh, jangan-jangan nanti pingsan, tidak ada yang menolong dan lain sebagainya. Nah itu semuanya ini adalah sensasi yang bersifat mental atau bersifat psikis. Ini itu juga cukup mengganggu juga karena kita menjadi tidak punya keberanian ya, tidak punya keberanian yang seperti dulu ketika belum terkena penderitaan asam lambung, ketika inisiatif psikosomatis kan istilahnya kita cukup energik secara fisik ya, secara mental kita juga cukup sebagai pemberani ya, cukup kuat mental kita ya, kemana saja itu bisa, kemudian tanpa rasa takut ya, menghadapi banyak orang juga kita tidak canggung di dalam berkomunikasi ya. Tetapi setelah dihantam dari penderitaan asam lambung ke inisiatif psikosomatis ini memang berbalik ya, berbalik 100% ya. Jadi yang dulunya pemberani menjadi penakut ya, dulunya energik menjadi bawaannya kadang lemes, tidak bertenaga, apalagi setelah kita mencoba sedikit beraktivitas, contohnya jalan kaki itu saja itu kadang sampai ngos-ngosan. Nah itu memang secara manusiawi ya, kita kadang pasti akan tergoncang ya. Ya jangankan kita yang istilahnya dihantam, istilahnya bertubi-tubi dalam waktu yang lumayan panjang mungkin durasinya, itu pasti yang namanya jiwa kita itu menjadi akan tergoncang. Nah disinilah yang harus kita istilahnya kuatkan kembali, bagaimana caranya kita untuk keluar dari penderitaan itu ya. Jadi ketika kita sudah istilahnya memahami, nah itu insya Allah itu akan lebih mudah untuk keluar dari penderitaan itu teman-teman ya. Minimal tidak menambah kecemasan kita. Kalau memang kita sudah tahu karakter asam lambung, inisiatif psikosomatis itu memang sensasinya seperti itu, tubuh sering merasa tidak nyaman ya, bahkan yang kadang sudah merasa nyaman tiba-tiba kadang sensasi itu datang ya. Nah itu memang perlu kita sikapi ya, ya tentunya kita sikapi dengan bijak ya, tetapi kadang juga mudah dikatakan sulit dipraktekkan, yaitu ya karena apa, hubungannya dengan mental itu memang yang namanya orang takut ya, itu untuk bangkit, untuk berubah menjadi pemberani itu kadang juga butuh proses yang panjang. Nah maka dari itu ketika sedang kita mengalami sensasi yang tidak nyaman ya di tubuh, yang sebenarnya itu awalnya sensasi biasa ya, tetapi dipicu oleh pikiran kita yang semakin takut, nah akhirnya menjadi semakin terasa ya. Karena apa? Karena buat kita yang terkena psikosomatik ya, apa yang dipikirkan itu akan direspon oleh tubuh ya. Jadi dalam kondisi yang sebenarnya kita sedang normal, ketika pikiran kita ingat ya, ingat trauma ya, ingat hal-hal yang menakutkan, ingat hal-hal yang menyakitkan, kadang tubuh seolah-olah menjiwai, menjadi responnya menjadi ada rasa-rasa tidak nyaman atau menjadi rasa-rasa yang menyakitkan. Itu seperti itu ya, itu karakternya itu memang seperti itu. Nah maka dari itu ya semakin teman-teman banyak informasi, banyak sharing, tetapi yang hubungannya dengan istilahnya motivasi dan edukasi itu nanti akan menjadi semakin paham. Nah ketika kita sudah menjadi semakin paham, secara mental kita menjadi tenang teman-teman ya, karena sudah tahu oh itu cuma seperti itu disebabkan seperti itu, berarti solusinya harus begini. Nah contohnya kan seperti itu. Nah tetapi ketika kita baru setengah-setengah memahaminya, nah itu kadang kita menjadi tambah kebingungan. Nah, kebingungan disinilah yang kadang menjadi memperkuat ya sensasi secara psikisnya teman-teman. Baik ya, maka dari itu buat teman-teman yang masih sering merasakan tubuh tidak nyaman, entah itu sensasi apa yang muncul ya, itu tenang saja ya pertama. Kemudian yang kedua, kita harus istilahnya jangan menambah kecemasan ya, tetapi kita dengan perasaan yang tenang, mental yang kita kuatkan, itu nanti insya Allah akan ketemu jalan keluarnya ya. Dan
Dan nanti lama-lama kita menjadi terbiasa menghadapi seperti itu. Nah, ketika kita sudah terbiasa menghadapi seperti itu, ya sudah, mental kita menjadi kuat kembali. Ketika mental kita kuat kembali, walaupun itu mungkin ada sedikit sensasi nyolek ya, atau mungkin muncul, itu akan segera teratasi. Nah, ketika bisa segera teratasi, ya sudah, kita akan selalu dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke ya. Nah, intinya begini teman-teman ya, ketika kita masih merasa tidak nyaman ya, artinya masih banyak sensasi yang muncul, itu memang ada beberapa tip ya yang bisa diterapkan untuk istilahnya mengatasi ya, untuk mengatasi agar apa yang kita rasakan ya, rasa-rasa yang tidak nyaman itu akan menjadi membaik ya, akan menjadi normal kembali itu ya. Nah, ini lebih banyak tips secara psikis ya, atau secara kejiwaan, secara mental ya. Jadi yang pertama, ketika kita masih merasakan banyak sensasi atau katakanlah tubuh merasa tidak nyaman, itu memang tipnya yang pertama adalah kita harus cuek dan masa bodoh, teman-teman. Nah, tetapi cuek dan masa bodoh ini, cuek dan masa bodoh terhadap sensasi, teman-teman ya, bukan cuek dan masa bodoh terhadap misalkan lingkungan sekitar kita ya, dengan hubungan sosial kita, bukan itu ya. Jadi cuek dan masa bodoh dengan rasa-rasa tidak nyaman itu, atau dengan sensasi ya. Ya contohnya misalkan ya, kita cuek dengan sensasi ya. Jadi misalkan kok merasakan kepala agak berat ya, ya katakan saja ya, ah cuma kepala berat, tidak apa-apa, saya baik-baik saja, misalkan seperti itu ya. Ah biasa ya, cuma sensasi, misalkan seperti itu saja sudah sudah apa ya, sudah mengurangi ya. Termasuk ketika kita ada keraguan-raguan di dalam kita mau beraktivitas ya, mungkin sedikit rasa ketakutan muncul, ya katakan saja ya, ah cuma cemas, tidak apa-apa, misalkan seperti itu bentuk cuek ya. Tetapi kalau kita hanya dibatin saja ya, nanti pikiran menjadi mengikutinya ke yang negatif ya, yaitu menjadi jangan-jangan itu seperti itu ya. Nah, maka dari itu harus divisualkan atau dikatakan lah seperti itu. Ini nanti pikiran akan mengikuti perkataan kita itu seperti itu. Nah, selain itu biasanya cuek saja tidak cukup ya, tapi dilanjutkan dengan kita masa bodoh ya. Ketika misalkan masih ada sensasi ya, lanjutkan saja setelah kita bersikap cuek, kemudian masa bodoh ya. Contohnya misalkan dada berdebar-debar ya, ya katakan saja ya, masa bodoh dengan sensasi. Nah, syukur biasanya tepukan saja di dada juga itu teman-teman ya. Pokoknya di anggota tubuh kita lah, terutama di bagian yang istilahnya sedang ada rasa ya. Jadi masa bodoh dengan sensasi hanya numpang lewat ya. Faktanya saya baik-baik saja, saya sehat walafiat. Nah, setelah seperti itu nanti akan berkurang teman-teman ya. Karena apa? Secara mental ini sudah kita bentengi ya, sudah kita lawan dengan secara mental yang kuat, itu seperti itu. Jadi nanti pikiran yang mengikutinya seolah-olah kita ini memang sudah baik-baik saja ya, sudah sehat, kuat ya, itu seperti itu ya. Nah, tetapi tanpa kita mengatakan seperti itu, yaitu biasanya ya itu akan muter-muter saja itu. Nah, ketika seperti itu ya yang terjadi kita semakin merasakan teman-teman ya, itu. Makanya kadang kita seperti apa ya, ya berkomunikasi dengan dirinya sendiri lah, kita berdialektika ya, monolog istilahnya ya, dengan dirinya sendiri. Ini dalam rangka untuk membangun afirmasi positif ya. Jadi ya siapa lagi yang akan memotivasi kayak kita, karena orang lain kadang juga tidak tahu yang sedang kita rasakan ya, kalau bukan diri kita sendiri. Maka mulailah dari dalam ya. Dari dalam harus kita bangun semangat ya, bagaimana caranya memotivasi diri agar mental kita menjadi semakin kuat itu. Jadi tip yang pertama adalah cuek dan masa bodoh ya. Dan
kalau teman-teman ingin lebih luas lagi tentang bagaimana cara masa bodoh menghadapi sensasi, itu ada di konten saya yang lalu ya, silahkan ditonton kembali ya, karena ini juga saling mendukung ya. Jadi detailnya itu kadang di judul-judul yang sesuai dengan topik itu ya. Itu jadi ini memang antara satu konten yang satu dengan yang lain ini saling berhubungan teman-teman. Jadi semakin banyak menonton video-video saya, insya Allah teman-teman referensinya menjadi semakin komplit, yaitu adalah pengalaman total saya ya, mulai dari awal terkena asam lambung sampai dengan di fase pemulihan, kemudian sampai dengan sembuh ya, itu seperti itu. Dan alhamdulillah ya, melalui tip-tip yang saya praktekkan ya sampai dengan sekarang saya sembuh dan tidak kambuh, artinya sembuh permanen teman-teman. Nah baik ya, kemudian yang kedua ya, ketika kita masih banyak solusi, masih banyak sensasi ya, agar sensasi itu cepat menghilang, agar tubuh menjadi nyaman kembali, itu adalah syukuri saja ya. Jadi tip yang kedua adalah syukuri saja. Kalau pertama tadi adalah cuek dan masa bodoh ya, yang kedua syukuri saja. Nah, syukuri saja ini maknanya kita menerima teman-teman. Jadi menerima apa yang sudah kita jalani ya, sudah kita jalani. Contohnya selama ini kita kan menjalani istilahnya penderitaan ya. Nah, itu kita sudah menerima, sudah mengakui, sudah menerima. Nah, akhirnya nanti setelah itu langkah kita adalah untuk ingin kembali membaik, ingin kembali normal, karena yang rasa-rasa katakanlah menyakitkan kan sudah kita terima ya. Nah setelah itu berarti tinggal kita untuk bangkit, itu akan lebih mudah ya, daripada kita dari awal langsung melawan, langsung istilahnya menentang. Itu kadang kita tidak mampu teman-teman, dan faktanya kita kan sudah menerima karena kita sudah mengalami penderitaan ini ya. Nah maka dari itu ya, ketika ada sensasi muncul, nah respon jiwa kita itu adalah syukuri saja ya. Jadi seperti saya juga selalu begitu teman-teman ya, saya selalu istilahnya contoh ya, misalkan kita sedang beraktivitas tiba-tiba agak lemes dan lain sebagainya, itu kan tandanya kita cemas sebenarnya ya. Yaitu katakan saja ya, alhamdulillah saya bersyukur ya, walaupun merasa lemes ya, saya tidak apa-apa ya, sebentar lagi juga akan sembuh ya. Lemes karena katakanlah kurang makan dan minum seperti itu. Nah setelah itu kita ya berupaya ya, kemudian kita mungkin mencoba sambil makan atau minum. Nah akhirnya nanti juga akan membaik ya, tidak akan lemes terus ya. Tapi kalau kita biarkan saja, itu lemasnya menjadi semakin terasa. Karena apa? Karena cemasnya itu bertambah, itu seperti itu teman-teman. Jadi rahasia daripada psikosomatik ya, kecemasan ya, itu ketika sudah diketahui ya, itu sudah berkurang teman-teman ya. Contohnya ya, saya tahu wah saya ini sedang cemas, itu saja sudah akhirnya terkendali ya. Tapi yang tidak terkendali itu ketika kita sebenarnya cemas ya, tetapi kita tidak tahu ya bahwa itu adalah kecemasan yang datangnya dari pikiran kita sendiri. Nah kalau sudah seperti itu ya sudah akhirnya menjadi semakin terasa, itu seperti itu. Maka dari itu kita selalu istilahnya harus sadar diri ya, sadar diri, mengamati pikiran kita, mengamati perasaan kita ini sedang cemas atau tidak ya, pikiran kita sedang negatif atau positif. Nah itu yang harus kita selalu kontrol teman-teman ya, sehingga nanti pikiran terkendali oleh diri kita, itu seperti itu teman-teman ya. Nah itu caranya juga kita memang harus selalu latihan teman-teman ya. Jadi latihannya yaitu kita harus belajar mengamati diri kita sendiri, kalau kita ini istilahnya pikirannya sedang negatif ya kita tahu, kita berpikir positif juga kita tahu, perasaan kita sedang cemas juga kita tahu, itu seperti itu. Kalau kita sadari kita pasti akan ketemu teman-teman ya. Cuma kadang
yaitu yang namanya jiwa itu kan abstrak ya, sehingga kita kadang belajarnya ya merasakan sendiri, itu seperti itu teman-teman ya. Nah itu jadi tip yang kedua adalah syukuri saja ya, itu di segala sensasi yang muncul ya. Jadi katakan saja ya, katakan saja alhamdulillah saya bersyukur walaupun misalkan sensasinya apa ya, saya baik-baik saja, itu seperti itu saja ya. Nah itu tip yang kedua ya. Kemudian yang tip yang ketiga, ketika kita tubuh masih tidak nyaman, kita sudah berusaha cuek, masa bodoh, sudah berusaha mensyukuri apa adanya tentang diri kita ya, tetapi juga belum juga istilahnya membaik ya, kadang bandel juga. Nah itu kita, tip yang ketiga adalah tetap berikhtiar. Jadi kita selalu berusaha ya. Contohnya ya, mungkin perut merasa perih ya, tidak nyaman, mungkin kembung dan sebagainya. Nah selain kita melakukan tip cuek dan masa bodoh, kemudian kita mencoba mensyukuri. Nah yang ketiga adalah tipnya kita berikhtiar. Nah berikhtiar dengan tindakan yang nyata ya, dengan tindakan yang nyata ya, contohnya kita minum air hangat, mungkin kita minum air kunyit, mungkin kita olesi minyak angin. Nah ini adalah bentuk ikhtiarnya, jadi nanti menjadi semakin komplit ya. Nah akhirnya kita menjadi semakin sembuh teman-teman. Itu memang caranya seperti itu ya. Jadi apa ya, ya kita memang harus kompleks. Yang namanya penyembuhan karena penderitaan kita ini bersifat fisik dan psikis ya, ini harus holistik ya. Jadi holistik itu menyeluruh ya. Jadi tidak hanya hal-hal yang bersifat medis ya, tetapi juga bersifat psikologis, bahkan yang bersifat spiritual ya. Itu juga harus kita lakukan teman-teman ya, demi istilahnya kesembuhan itu. Maka dari itu ya tempuh saja ya, pasti kita akan bisa ya. Jadi memang kuncinya adalah semangat di dalam diri kita sendiri teman-teman. Kalau diri kita optimis, yakin ya, pasti kita akan cepat sembuh teman-teman. Jadi ya memang ya penderitaan asam lambung gejala psikosomatis ini sering saya sampaikan, ini adalah bentuk ujian ya, agar kita istilahnya memperbaiki diri ya, merubah diri menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa, dan akhirnya nanti menjadi lebih bahagia teman-teman. Jadi kita bisa merasakan nikmatnya orang sehat ketika kita setelah merasakan sakit itu. Jadi sakit itu sebenarnya bukan lawannya sehat, tetapi sakit adalah untuk sehat ya. Jadi itu hanya bentuk apa ya, ya istilahnya petunjuk atau respon tubuh supaya kita ada hal yang harus kita rubah, akhirnya kita menjadi lebih sehat dan akan menjadi lebih baik gitu, seperti itu. Baik ya, jadi tip yang ketiga, tetap berikhtiar ya, atau berusaha untuk sembuh ya, bisa melalui obat, bisa melalui herbal, bisa melalui terapi-terapi dan lain sebagainya. Itu tempuh saja teman-teman ya, itu. Nah kemudian yang terakhir, tip yang keempat ya, ketika kita masih merasakan tidak nyaman, yang keempat, kita memang jalan terakhir ya, jalan terakhir itu kita berserah diri atau pasrah ya, pasrah dengan ikhlas. Pasrah kepada siapa ya? Pasrah kepada yang Maha Kuasa ya, karena apapun yang terjadi ya ini adalah atas izin Allah misalkan ya. Maka ya di saat kita merasa tidak mampu menghadapi ujian-ujian ini ya, kita harus pasrahkan saja ya. Pasrah dengan ikhlas itu artinya bahkan kita tidak punya keinginan, tidak punya ego, kita hanya siap menerima lah, siap menerima apapun yang diberikan kepada kita ya, itulah ya yang harus kita terima dan kita jalani. Nah ketika kita sudah memang betul-betul pasrah seperti itu ya, itu nanti akan ada istilahnya energi ilahiyah ya, yang kita rasakan, akhirnya kita menjadi bangkit dan segala sesuatu itu akan menjadi lebih membaik lah. Insya Allah seperti itu teman-teman ya. Coba praktekkan saja ya. Tetapi ya itu memang kita harus apa ya? Ya harus kita jiwai ya. Hal-hal seperti itu harus kita jiwai, karena kita akan cepat sembuh dan tidak, itu adalah kekuatan sugesti ya. Kekuatan sugesti itu dibangun dari pikiran kita yang ketika jiwa kita atau hati kita itu memang yakin
Ya, makanya bangun saja keyakinan ya, keyakinan yang kuat ya, pikiran yang positif itu akan lebih cepat untuk membaik teman-teman. Dan insya Allah teman-teman itu pasti bisa teman-teman. Badai pasti berlalu ya, itu seperti itu teman-teman. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety, yaitu psikosomatis akan segera sembuh ya. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.